teman sharing itu penting buat peternak pemula. Kalau saya itu teman-teman itu udah ada yang peternak senior. Saya sering sharing dengan beliau terkait dengan bagaimana untuk melihara ayam broiler ini. Terus saya sendiri itu tidak hanya terpaku dengan itu. Misalnya dengan YouTube, di media sosial itu banyak grup yang membahas tentang ayam broiler, itu juga sangat membantu. Terus apapun yang kalian dapatkan dari hasil sharing-sharing itu, kita harus memilih yang mana sih yang memungkinkan untuk kita terapkan. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, lokasi kandang yang berbeda, kondisi lingkungan yang berbeda, kita tidak bisa menerapkan satu manajemen kandang yang sama dengan teman sharing kita misalnya, karena geografis, kemudian sumber daya di situ kan juga berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Priyahutama. Alamat saya Petawis RT 2 RW 2 Bukateja, Purbalingga. Alamat kandang saya di Keputuh, Desa Keputuh, Bukateja, Purbalingga, dengan populasi kandang 15.000 ekor. Dan ini periode pertama saya bersama Broiler Egg. Saya beternak sejak September tahun 2022. Latar belakang saya dulu, saya adalah lulusan teknik informatika. Saya bekerja di salah satu SMK negeri di Purbalingga, sebagai pada waktu itu masih honorer. Kemudian saya punya usaha juga di penjualan komputer, servis, dan juga pemasangan jaringan komputer. Setelah itu di tahun 2020 terjadi pandemi. Kemudian usaha saya mengalami kemerosotan. Kemudian di pekerjaan saya juga ya tenaga honorer lah, tahu sendiri untuk kedepannya nggak bisa diprediksi. Kemudian di lingkungan saya ini adalah lingkungan peternak, teman-teman saya beternak, dengan sharing dengan mereka, kemudian saya mulai sering main ke kandang dan saya tertarik dengan potensi di peternakan ayam broiler losos. Tantangan peternak pemula ya, ya sebenarnya tantangannya kalau menganggap semua hal itu adalah problem, itu tantangannya banyak sekali. Misalnya di tahun-tahun ini terjadi ada cuaca ekstrim, kemudian memilih untuk bermitra dengan kemitraan yang bagus itu juga sebuah tantangan tersendiri, karena kita harus betul-betul jeli. Kemudian penyakit ayam kita harus tahu siklusnya. Maksudnya untuk bulan-bulan ini pancaroba itu kemungkinan besar persentase masuk penyakit itu apa ya, terutama kita harus melakukan di biosecurity. Kemudian pemeliharaan liter, terlebih kalau peternak pemula itu kita di ininya mungkin ya kita harus punya fighting spirit ya, karena harus totalitas. Kita di kandang itu harus totalitas ya. Kalau bagi pemula yang tidak terbiasa kerja keras mungkin akan berat, karena kita 24 jam harus memantau ayam, karena di kandang klosos ini
kita ada kesalahan sedikit saja bisa fatal dan harus terus dipantau. Untuk pendampingan dari kemitraan tentu saja itu akan jadi sangat penting ya. Dan itu harus selalu dilakukan. Bahkan menurut saya ketika kita sudah mengetahui untuk manajemen kandang kita sebagus apa, tapi bagi pemula yang belum tentu mengetahui untuk sapronaknya misalnya, itu juga kan belum tentu tahu. Sedangkan di teman sharing yang lain mungkin pakannya B, nah, itu kan sangat dibutuhkan pendampingan dari PPL kemitraan. Untuk manajemen kandang saya itu untuk manajemen liternya saya pakai sistem tabur, full tabur, tidak menggunakan dekomposer. Untuk sistem minumnya itu kita kita sering-sering bersihkan dan semprot dengan desinfektan. Kemudian untuk dari tempat minum dari atas, dari sumber airnya kita pakai kaporit untuk membersihkan dari bakteri-bakteri. Terus grading, saya melakukan grading mulai di umur 14 hari. Mungkin teman-teman ada yang melakukan itu di awal, tapi kalau saya di 14 hari. Untuk pakan, pemberian pakan di awal DOC-in kita mengikuti ayam, jadi bisa sehari itu bisa 3 kali, 4 kali. Kemudian setelah konsumsi pakan stabil, biasanya kita bisa sehari itu sekali. Kemudian di ayam besar biasanya itu di umur 20 up lah, 24, 23 itu kita kasih pakan 2 kali, 70% sore, 30% di pagi hari untuk menekan FCR. Misalnya saja untuk efisiensi pakan saya lakukan 2 kali. Untuk bobot misalnya saya di sini membangunkan ayam 1 jam sekali di malam hari. Jadi supaya makan itu ayam itu makan persentase jadi dagingnya itu pada malam hari, jadi itu kita push di situ. Sebenarnya kalau itu semua tercapai ya tadi ya, misalnya pakannya efisien, bobotnya bagus, kita panen lebih cepat, otomatis IP itu akan naik dengan sendirinya, FCR akan turun dengan sendirinya. Jadi kalau saya sih ya dirawat ayamnya itu sebaik-baiknya. Jadi nanti kalau kita memberikan perawatan yang terbaik untuk ayam, insya Allah ayam itu akan memberikan hasil yang terbaik juga buat kita. Jadi utama sekali itu di angin ya, karena angin itu adalah suplai oksigen ya. Jadi kalau anginnya kurang, suplai oksigennya kurang, otomatis di pertumbuhan ayam juga berpengaruh. Kemudian kelembaban ini juga pengaruhnya banyak. Kalau terlalu lembab itu amoniak naik, itu juga bisa menyebabkan masalah seperti senot dan lain sebagainya, itu juga berbahaya. Di tahun 2022 itu per ekornya untuk membangun kandang kapasitas 15.000, semi close house itu sekitar 60.000 per ekor populasinya, tergantung berapa. Itu saya habis sekitar segitu. Nah, yang jelas kita kalau kita mau pakai kontraktor ya, itu ya kontraktor yang bagus dan punya pengalaman untuk membangun kandang. Kalau kita
kebetulan saya pada waktu itu secara perhitungan saya itu akan lebih hemat ketika untuk membangun kandang itu material dari saya sendiri, tenaga itu borongan, jadi tenaga yang sudah untuk tukang bangunannya itu yang sudah pengalaman untuk mengerjakan kandang. Mereka mengestimasi untuk lama pengerjaan dan anggaran untuk pembiayaan tenaga. Setelah deal, kemudian saya mulai order untuk bahan bangunannya, untuk materialnya. Kenapa bisa hemat seperti itu? Jadi misalnya saja untuk atap saya pakai baja ringan, itu kita beli itu satu DO, satu truk, jadi dapat harga lebih murah. Begitu juga yang lain, misalnya seperti semen, itu bisa lebih menghemat. Sejauh ini di umur ayam sampai hari ini berarti 30 hari, kelebihan dari broiler egg daripada kemitraan saya sebelumnya, untuk dari perhatian dari mitra sendiri terhadap kondisi ayam itu lebih bagus, analisa terhadap penyakit juga, kemudian solusinya bagaimana, terus pemberian obatnya juga jauh perhatiannya itu lebih bagus ya. Jadi ayam belum sampai sakit ini udah indikasi ke arah sini, kemudian ada pencegahannya. Begitu juga pada waktu pergantian pakan, misalnya ada risiko koksi, maka obat anti koksi itu H-1 sebelum pemberian pakan itu sudah diberikan. Jadi selama ini ketika pergantian pakan sih tidak terjadi masalah. Kenapa saya tertarik dengan broiler egg? Karena pedagang ayam merekomendasikan bahwa yang ayam yang sedang panenannya bagus-bagus, bobotnya, ayamnya sehat-sehat, itu broiler egg. Kemudian saya juga ada rekomendasi dari teman saya mantan PPL, TS Kandang, itu juga merekomendasikan broiler eggs. Ada nggak sih kayak tips atau apa sih yang harus disiapin untuk peternak pemula di tahun-tahun yang lagi simpang siur ini kan di ayam tuh? Ya, mungkin untuk bagaimana sih menjaga performa ya, mungkin ya di tahun-tahun belakangan ini, ya 1 tahun belakangan lah, dengan kondisi ekonomi global itu ternyata berpengaruh terhadap pakan dan lain sebagainya, kemudian ditambah lagi cuaca ekstrim. Untuk tipsnya supaya performa stabil ya jangan berhenti belajar, karena untuk saat ini peternak ayam menurut saya itu nggak ada senior junior yang mau belajar, mau kerja keras itu ya yang bisa bertahan, karena tidak banyak dengan kondisi saat ini, tidak banyak peternak senior juga mengalami kerugian, dan saya sendiri juga memang tahun-tahun ini memang berat untuk memaksimalkan profit. Ayo bermitra bersama Broiler X.